And we are live. Selamat datang kembali di Klinik Gratis Agile Kampus, tempat di mana rekan-rekan bisa bertanya mengenai apapun yang berkaitan dengan Agile. Sebelum kita Konsultasi. mulai, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, dan selamat kembali bekerja karena seharusnya minggu depan, Senin depan itu sudah mulai kerja kembali ya. Dan Anda Betul dipandu oleh betul. saya, Muhammad Ufid Afif, selaku Ya, Technical Consultant di Agile Kampus, dan saya di sini juga ditemani oleh Rizky Syaiful selaku Principal Konsultan di Agile Campus, dan Rizky juga memiliki peran sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Dan acara ini dipersembahkan oleh Agile Campus. Di Agile Campus, kami percaya bahwa gotong royong masa kini dapat meningkatkan rasa kepemilikan tim. Pelajari lebih lanjut tentang Agile Campus di www.agilecampus.org. Oke, Bung Rizky, yuk, apa tema kita Bung malam Mufid. ini? Masih melanjutkan nih Mufid, rangkaian dari series kemarin tentang bagaimana setup developers yang profesional. Ya, developers dalam konteks tim Scrum gitu ya. Buat nemenin si product owner sama Scrum Master. Nah, kita udah banyak explore dari kemarin Pak Mufid angkat gimana cara interview yang oke, cara ngetes mindsetnya itu punya apa enggak ya, mindset growth mindsetnya gitu. Nah, sebenarnya dari awal gue sempat pengen ngarahin pertanyaan ke masalah komposisi nih gitu. Tapi emang kan kita sampaikan dulu, taruh di laci dulu masalah komposisi tim. Yang jalan itu yang bisa self manage ya kalau bahasa Scrum Guide yang baru 2020 itu seperti apa sih gitu. Gua lihat ada dua tipe besar, mungkin gua nggak tahu banyak gitu. Dua tipe besar ini adalah kayak gini, yang di dalamnya itu ada si desainer, si orang-orang mainan UI, yang bikin aset-aset, bikin gambar-gambar tuh masuk, sama yang nggak ada gitu. Kalau yang nggak ada, orang UI-nya jadi tim product owner. Jadi ntar pas requirement dikasih ke developer itu bener-bener udah komplit lah tampilannya, tinggal jahit doang developer. Yang gue tahu cuma dua itu doang, Fit. Tapi kalau lo lebih lebih pengalaman lagi komposisi tim, karena emang nggak didetailin ya di Scrum Guide ya. Monggo silakan. Ya, oke. Komposisi tim development di Scrum itu memang tidak ada detailnya di Scrum. Mm-mm. Dan Mm-mm. bahkan di ekstrimnya ya, ini Bung Mm-mm. Rizky juga bisa meluruskan, di ekstrimnya itu bahkan semuanya itu develop di waktu yang di sprint yang sama. Artinya Ya, tim UI mengerjakan desain di mm, sprint yang sama dengan developer, dan QA juga mengerjakan mengetesnya di sprint yang sama juga. Kira-kira iya betul. itu versi ekstrimnya begitu ya, Iya, iya, meskipun pada kenyataannya mungkin bisa aja QA itu kerjanya satu sprint telat, desainer kerjanya iya, satu sprint lebih lebih awal, bisa juga kayak gitu ya. Tapi iya. sebelum kita ini kan kita bicara tentang workflow, alur ya. Sebelum kita bicara tentang alur, kayaknya kita bicara tentang uh, role-nya dulu, begitu ya. Iya, Jadi iya. ini kalau Tapi kita sorry, maaf maaf Abed, maaf memotong ya. Sekedar meluruskan, kalau yang QA-nya itu telat satu sprint, itu bisa dibilang salah satu, fake Scrum. Meskipun benar, agak-agak jamak ya, gitu ya kan benar. kita, Saya sepakat di sana. Saya sepakat kita di udah sana. kita udah bahas Scrum Guide gitu panjang lebar dan emang banyak terjadi fake Scrum, Benar sekali. tapi nggak apa-apa, sekarang kita coba, pelajari idealnya seperti apa gitu. Benar Kalau yang sekali. tadi Pak Mahfud bilang kalau desainer satu sprint lebih awal kerjanya, itu masih oke lah sama Scrum. Cuman memang bukan yang ekstrim pure Scrum minta. Monggo lanjut. Iya, benar sekali. Ya, jadi kita bicara dari role-nya dulu gitu ya. Ya. Nah, misalnya gini, kalau nggak ada desainer, kan nggak butuh desain. Mungkin gini, kalau misalnya semua elemen-elemen dalam UI itu sudah komplit, kan Mhm. sudah tidak butuh desain lagi. Betul. Yang dibutuhkan mungkin hanya wireframe aja, posisi button-nya di mana segala macem Mhm. gitu. Karena Mhm. elemen-elemennya udah ada.
Nah, Mhm. kira-kira seperti itu. Jadi, Mmm. di sini kita bicara role-nya dulu. Jadi dari mulai yang paling sederhana, jadi hanya ada tim development. Mmm. Jadi kalau misalnya memang, ada banyak praktik development yang bisa kita, gunakan dan salah satunya yang cukup lazim, ini mungkin banyak yang tidak suka, tapi, Mmm. tapi sesungguhnya ini adalah cara tercepat untuk, mencapai, MVP ya. Jadi, Oh, kita di sini coba bicara MVP dulu. ya. Jadi, eee, suka atau tidak suka, ini ini kalau dipotong agak repot gitu. Tapi kalau bicara Oke oke. MVP, desain itu tidak penting. Jadi bukan desain Mmm. dalam arti, "Oh ya udah kita buat asal-asal aja UX-nya ngawur," Ya, enggak. Tapi, kalau misalnya Anda bisa bikin itu pakai Bootstrap ya itu kan Bootstrap udah ada, teams-nya oke. banyak. Jadi ya pakai aja Bootstrap dengan teams yang Anda suka gitu ya. Atau Ya. sekarang juga, banyak banget, template-template, seperti Tailwind dan Tailwind itu dia memiliki versi berbayarnya juga dan itu Mmm. sudah bisa Anda gunakan langsung dan itu Ya nggak ada masalah untuk membuat MVP begitu ya. ya. Di Nah, mobile juga banyak ya? benar sekali di mobile juga banyak, apalagi kalau di mobile lebih enak lagi, itu sudah ada Mhm. panduan langsung dari, kalau Android ada dari Google, kalau iOS Ya. ada dari, Apple gitu ya, itu Mhm. sudah ada dan tinggal bisa langsung digunakan. Ya. Jadi, kita mulai yang paling sederhana, jadi kalau kalau kita bicara MVP, itu Scrum cocok banget. Jadi, Mmm. dalam arti kita nggak usah kita ngomongin komposisi, kita nggak usah ngomongin, role dalam tiap role orang development itu apa gitu. Maksudnya Ya, kalau di Scrum itu memang semua orang disebut tim, disebut development gitu, developer, heeh. sorry 2020 apa disebutnya Bung Rizky? Bukan Oh, DT lagi sama ya? kok. Oh Bu oh, oke. Satu unitnya nggak boleh disebut DT, cuman, bahwa nggak ada panggilan, "Oh, lu front end, back end," gitu. Nah, itu tetap. Bahwa semuanya dipanggil developer. Oh "Oh, lu developer ya? QA, lu Bukan apa," DT gitu. ya, jadi developer ya? Kalau DT itu kan yang Oh timnya, DT satu timnya, oke sip. satu sekumpulan. Nah, itu Oke. juga nggak boleh lagi manggil tim, DT, panggilnya developer. Oh, nggak boleh Biar manggil tim? Gimana ini maksudnya nggak betul. boleh manggil tim? Biar ada di Scrum Guide-nya bilang, biar, satu tim itu Scrum Team. Jadi sama Product Owner sama Scrum Master, mereka lebih ngerasa tim. Jadi Oh, kata-kata tim hanya untuk yang ada Product Owner, ada Scrum Master. oke, ya jadi Itu, bukan masalah bukan psikis aja sih. mensegregasi jadi, "Wah, kita kan Iya developer tim, kita bukan produk, kita nggak ngerti produk," gitu ya, biar iya nggak gitu iya ya? iya Oke sip. iya iya. Ya Lanjut oke, lanjut. di developer developer di, Scrum itu jadi kalau konteksnya MVP itu sangat, sederhana, kita bisa langsung pakai kayak gitu ya Iya, dan mhm, bahkan, kita nggak usah bila bila mengatakan spesialisasi dalam, developer itu sendiri, ya karena, template-nya udah ada, jadi kayak iya mungkin belum butuh pada saat MVP mungkin belum butuh desainer yang spesifik karena kita masih iya ada elemen-elemen yang umum yang bisa dipakai. iya. Dan mungkin CI/CD-nya masih sangat sederhana sehingga masih Mmm, bisa ditangani back-end developer, mmm, kemudian, flow-nya juga masih sangat sederhana sehingga product manager nggak usah dibantu oleh UX team, mhm. nggak boleh nyebut tim ya, oke, nggak perlu dibantu Orang oleh UX. UX gitu ya. Nah, Mhm. eee, Dan mungkin ini kali juga QA. betul. Karena MVP flow-nya masih sederhana, jangan-jangan product owner yang ngetes. Benar, gitu, Oh, mhm, ya, dan atau malah ini masih sangat sederhana sekali sehingga, mhm, eee, unit test itu masih bisa meng-cover dengan cukup, leluasa gitu ya, sehingga nggak mmm, butuh integration test yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, mhm, ya kira-kira seperti itu. Jadi, tapi jangan salah, saya melihat, banyak tim-tim yang baru ya, ini terutama, tim yang baru itu mereka justru nggak suka pakai template gitu katanya karena, terlalu terlalu lazim gitu, Bootstrap kan udah banyak gitu ya. Tapi iya ini saya ini mungkin mengembalikan lagi kepada risiko dari tim itu sendiri, maksudnya, manajemen risikonya gitu ya. Kalau misalnya iya, Anda memang, produk Anda itu sangat berfokus kepada UI,
mungkin memang bootstrap itu, tidak cocok untuk, produk Anda gitu ya. Dan itu bisa jadi ya, contoh mungkin Medium gitu, produknya Ya, emang bisa UI UX jadi gitu kan, bisa gitu. jadi. Saya nggak bisa mengambil contoh kasusnya, sekarang gitu ya, tapi, Mhm. saya percaya, memang bisa ada case seperti itu. Iya Meskipun iya, kalau mhm, kita bicara MVP itu sangat jarang gitu ya, tapi iya, ya bukan berarti tidak ada. Oke, mhm. jadi itu kalau timnya awal kira-kira seperti itu yang akan terjadi. Nah, Iya sekarang iya. kalau So timnya so udah mulai so besar. so sorry Pak Mufid sorry Pak Oke, Mufid. gimana nih? Mungkin yang tim kecil kita rangkum dulu nih, kan ceritanya Pak Mufid anggap jadi CTO gitu kan, Ya, sebuah startup baru, setup tim developer, kebetulan ya masih pengen ngerjain MVP, MVP-nya belum jadi. Jadi, ya relatif, eee, kemarin kan aku bilang ceritanya suruh bikin e-commerce lah ya. ya. Nah, Pak Mufid bakal rekrut komposisi tim seperti apa gitu. Pas nge-post lowongan nggak mungkin dong ngikutin Scrum, bilangnya title-nya developer doang gitu. Benar sekali. Nah heeh, jadi, orang-orangnya seperti apa, title-nya siapa aja, mungkin tingkat, senioritasnya mungkin, "Oh, aku kayaknya bagus ada satu yang senior deh, terus yang lain nggak apa-apa, masih agak junior," gitu. Monggo. Oke, ini, bicara udah cukup kompleks ya. Jadi, senioritasnya, levelnya, dan kemudian role-nya apaan aja gitu ya. Iya Oke, iya. Kalau memang bisa ini, dijawab, kalau nggak apa-apa. eee cukup, cukup sangat kontekstual tergantung, lagi-lagi Monggo monggo. tergantung timnya ya. Iya Tapi, iya. secara sederhana gini, kita ini saya agak kurang suka menggunakan istilah ini. Jadi kan ada yang disebut dengan T-shaped developer. Jadi dia, Oh. dia bisa melakukan banyak hal tapi spesialis Mhm. di satu hal gitu ya. Iya. Jadi dalam konteks ini, kita bisa mencari developer yang T-shape, jadi kayak, oh dia bisa Mhm. ngerjain UI, dia ngerti HTML, dia ngerti cara Mhm. bikin mobile apps, dia ngerti, cara setup CI gitu ya, Iya. meskipun, itu tidak ya tapi itu justru tentu tidak mendalam gitu ya. Mhm mhm. Misalnya, oh dia mungkin tidak mengerti Kubernetes, tapi dia, Mhm. mengerti bagaimana, deploy dengan Heroku dan itu sudah cukup gitu. Mmm. Ya, jadi, kira-kira, kayak gitu. Kenapa saya tidak suka menggunakan T-shaped developer? Karena asesmennya susah sekali gitu. Kita Mmm. dalam menginterview orang misalnya aspek apa yang mau kita cari untuk untuk T-shaped developer ini. Kalau Mmm. misalnya member get member gitu ya, oh Anda kenal seseorang, terus Anda direkomendasikan oleh Mhm. seseorang yang Anda kenal itu dan, dia bilang, "Oh dia, generalis yang cukup oke untuk, Mhm. produk awal ini," ya itu, it's okay gitu ya. Jadi Mhm. itu suatu hal yang bisa dicoba gitu. Tapi pada, banyak kesempatan, ini mengakses orang yang generalis ini, tidak trivial gitu ya. Mhm. Satu hal yang mungkin bisa dicoba adalah instead kita fokus ke orang ya, kita fokus ke teknologinya, gitu. Mmm. Jadi, kalau kita bikin MVP kita butuh apa sih? Kita butuh deploy aplikasinya tentu saja. Kita Iya. butuh nge-run CI, pasti. Mhm Kita mhm. butuh, ada desain gitu ya. Mhm. Nah, mungkin bisa dari itu aja gitu. Jadi mungkin Mmm. kita bisa cari orang yang emang nyaman untuk mengerjakan itu semua. Dalam Mmm. arti mengerjakan itu semua itu, sebagai contoh begini, mmm dia bisa nggak baca dokumentasinya Twitter Bootstrap gitu misalnya. Mhm mhm. Kalau dia bisa baca dokumentasinya, kemudian, berarti kan dia bisa menggunakannya gitu kan. Iya iya, Tapi mhm. dia mau nggak, pakai Twitter Bootstrap gitu ya. Karena kan mungkin developer juga ada preferensi ya. Bisa jadi. Jadi, "Oh enggak, saya udah terlalu sering nih, klien Iya. pakai, Twitter Bootstrap gitu. Saya pengen Mhm. bikin CSS framework dari awal," gitu. Justru Iya, itu alasan saya nyari pekerjaan baru gitu kan. Iya gitu, tantangannya kurang kalau pakai bootstrap gitu. Iya, Iya. kan itu preferensi orang ya, preferensi orang Mhm. ya ada plus minusnya gitu ya. Tapi Iya. mungkin kalau buat, pembuatan MVP ya tentu saja tidak cocok gitu. Nah, jadi kita bisa dari situ sih. Jadi Oke. kita cari orang-orang yang seberapa, yang nyaman dengan Iya. tools-tools seperti itu. Kalau kita Sip. bicara deployment misalnya, dia nyaman nggak, let's say pakai Heroku gitu ya. Heroku Iya. itu kan gampang banget deploy-nya.
Mhm, tinggal, pencet deploy selesai gitu. mhm, mhm, Kita nggak perlu setup, database auto detect, kita nggak usah setup, mhm. Redis karena Redis-nya juga auto detect, kita nggak banyak banget yang auto detect gitu ya. Bahkan CI-nya sendiri auto detect gitu. Kalau Anda nggak pakai macem-macem gitu, Anda bisa deploy aplikasi dan CI-nya pun Mhm. otomatis di-deploy-in sama Heroku dan itu sangat-sangat sederhana gitu ya. Ya, Mmm, Memang settingan default-nya Heroku itu lambat, memang lambat. Tapi ya Anda MVP-nya mau dipakai berapa orang sih gitu. ya, Ya, jadi, kita cari, orang yang emang mau menggunakan tools-tools yang siap, sangat general, siap. seperti itu, Jadi aku gitu. coba itu, intinya kita bikin checklist dari Ya, sisi, teknikal, apa-apa aja yang perlu dikerjain buat bikin MVP-nya beres, yang mana tentu, CTO yang baik bakal bikin itu juga sekecil mungkin, sesimpel mungkin kayak tadi kan dibilang pakai Heroku aja gitu-gitu ya. ya, Nah, nanti kalau emang ada orang yang bisa checklist semuanya ya berarti bagus gitu. ya, Tapi tentu kita mikirin growth mindset-nya ya dari benar, itu aspek yang kita udah bahas kemarin. Cuman kalau nggak bisa semuanya nge-checklist ya nggak apa-apa, tapi benar, entar ada orang lain yang bisa meng-cover, checklist tersebut gitu yang kita benar, masukkan ke dalam tim. Dan benar. bisa dibilang sebenarnya kayaknya sesedikit mungkin orang semakin baik kali ya, komunikasi makin bagus, ya ya ini Ya, terkait juga, benar sama sih. target rilis ya. Benar sih. Ya disesuaikan saja dengan Mmm, Scrum gitu ya mhm, kan, mhm. rekomendasi berapa maksimal 11 orang, 13 orang, 9 orang? Ya sekarang cuman cara umum malah bilang 10 gitu ya kalau Ya yang baru, 10 di orang. bawah Ya 10. oke, that's good enough to Maksimum. build an MVP. Sip sip sip. Nah sekarang lanjut, kalau bukan, MVP, kalau udah gede, Kalau sudah besar berarti timnya, berarti, kita udah bicara workflow dan role-nya sudah mulai ya spesifik gitu ya. iya iya, Nah, heeh, eee, tadi, kita mungkin bicara mulai dari, role-nya dulu. Jadi, mhm, kira-kira, gitu. Pertama dari sisi role-nya, eee, sorry to say, jangan-jangan ada yang nggak cocok masuk ke tim Scrum, gitu ya. mmm, Eee, yang sifatnya support, jangan-jangan nggak cocok ke tim Scrum. mhm Contohnya mhm, misal CS mungkin nggak cocok masuk tim Scrum gitu ya. iya Kecuali iya CS-nya itu sendiri dia men-lead, produk dan ini nggak jarang gitu, nggak jarang CS tim nge-lead produk karena kan CS yang paling tahu masalahnya customer yang datang ke iya helpdesk itu, masalahnya seringnya di mana sih gitu ya. Nah iya iya, itu mhm juga, mhm. itu nggak masalah banget gitu ya. Ya, Nah itu berarti CS-nya jadi product owner atau tim CS-nya product dari owner product ya? owner gitu, Heeh heeh. Nah CS kalau lead konteks ya, customer service lead-nya iya mungkin jadi product owner iya gitu. Tapi iya kalau customer service yang operation sehari-harinya ya menangani produk tentu saja, iya iya, menangani, tiket-tiket, helpdesk tentu heeh. saja ya. Kalau konteksnya tim sorry developers-nya nih gimana? Ya, kita mulai dari, eee, tadi kenapa kita bahas CS ya? Enggak, bahwa bahwa, bisa banyak yang masuk gitu kan Oh ya, tergantung siapa, karena kita cek dulu gitu, kita cek dulu mhm. yang masuk ke dalam tim Scrum itu apa aja. Kita pastiin dulu bahwa dia bisa masuk dalam sprint. Pertama itu dulu. Oh, iya iya Ya, iya. nah, ada lagi misalnya, tim infrastructure, dia masuk ke tim Scrum atau tidak gitu. Ada nggak yang dikerjakan yang berkaitan dengan produk gitu. Jangan-jangan tim infrastructure itu masuknya R&D gitu, atau dia masuknya bahkan support support and operation gitu. Dan itu Bisa tentu jadi. saja bukan Scrum. Dia Betul bisa mungkin ya udah tim, infrastructure mereka ada, Kanban sendiri. Jadi betul. request request, dari developer itu masuknya, per tiket gitu ya sama kayak Bisa CS jadi. gitu. Mhm. Boleh jadi kayak gitu. Oh tapi itu kan cukup straightforward ya kalau kayak gitu. Benar, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak straightforward. Desainer masuknya tim Scrum atau tidak? Jadi Bung Rizky tadi Nah, sudah mengatakan bahwa, desainer itu bisa masuk ke tim produk, bareng ngerjain produk, jadi hasil desainnya itu termasuk dalam product spec gitu ya. Nah, betul. eee, kita sayangnya Scrum itu nggak ada definisi untuk product spec ya. Jadi, Mhm. bisa aja jangan-jangan unit test juga masuk product spec.
Kalau I gitu see. kalau gitu SDET, Software Developer Engineer in Test, itu jangan-jangan, dia masuknya tim produk juga, bukan tim, Bisa jadi. ya bukan developer gitu ya. Jadi Mhm, ini bukan masalah siapa yang lebih baik, tapi masalah kecocokan dengan organisasi Anda. iya Seperti yang saya iya, katakan betul tadi, betul. ada organisasi yang dia dipimpin oleh customer service gitu. Mmm, Tapi ada juga organisasi yang nggak melakukan itu, gitu mhm ya. mhm, Ya nggak salah juga gitu kan, bisa jadi mmm, kalau customer service, bahkan dia level udah lead customer service gitu, mungkin dia nggak ngerti, prioritization dari produk gitu. Dia mhm, hanya ngerti, "Oh, kalau banyak masalahnya itu berarti kita harus selesaiin." Padahal belum tentu, jangan-jangan yang banyak masalah itu justru business value-nya yang paling rendah karena customer-nya, mmm, bodoh gitu. Nggak, sorry, bukan bisa gitu, jadi tapi, bisa jadi. mungkin, UX-nya tidak jelas gitu. Oh, tapi kan Iya, kalau heeh. gitu jadi masalah UX gitu. Ya, oke, tapi kembali lagi, itu sangat tergantung dengan bagaimana, organisasi Anda bekerja. Tapi pada intinya adalah di sana, jadi apakah, jadi apa saja yang masuk ke dalam, ke dalam sprint, kira-kira kayak gitu. Dan, Oke, yang Rizky tadi katakan itu memang bisa gitu. Jadi desainer bisa masuk tim produk, bisa, tapi kalau, desainer bisa masuk tim produk, saya argue jangan-jangan, SDET juga bisa masuk tim produk. Karena, iya kalau, test driven development itu kan tesnya udah jadi dulu, gitu. iya iya. Iya, Yang mana anggaplah dengan kondisi kayak gitu sorry, kalau milih, Pak Mufid kan jadi CTO nih, tapi kan tentu sebagai CTO membayangkan kan flow yang bagus seperti apa gitu. Pak Mufid bayangin nanti di posisi sebagai, engineer lah ya, yang ngoding gitu. Lebih suka mana? Tadi, desain sama bahkan apa, SDIT ya? iya. QA engineer bisa dibilang istilahnya Iya kayak gitu? iya, Enggak? QA engineer Heeh. juga, Nah, iya. QA engineer itu jadi dari tim produk gitu, Pak Mufid sebagai developers, pas lagi sprint planning datang product owner ngasih, udah komplit tuh, udah detail. Yang artinya mungkin setiap tengah sprint ya Pak Mufid terpaksa koordinasi sama orang tim produk gitu, si QA engineer-nya atau desainernya buat ngedetailin requirement untuk sprint-sprint ke depan, mungkin Iya bakal keganggu dikit di tengah-tengah gitu. iya. Tapi seenggaknya di sprint planning jadinya dapatnya udah bersih. Lebih suka itu atau gaya yang tadi yang, loss banget gitu, semua di dalam satu sprint? Oke, kalau dari contoh kasus beberapa minggu kita kemarin di mana kita membuat e-commerce, Iya iya, berarti heeh, saya hampir bisa pastikan, produk yang bukan produk, aspek yang paling penting dari, produk yang kita kembangkan adalah mhm, e-commerce-nya itu sendiri. iya, Sorry mhm. to say, jadi bagian yang lain itu, tidak penting untuk produk Anda. Contohnya Bagian yang misalnya lainnya apa? Contohnya misalnya, produknya misal membuat CSS framework. Mhm. Saya katakan itu malah sia-sia gitu. Karena, Anda ini fokusnya membuat e-commerce bukan CSS framework. Iya Dan iya, jangan-jangan kalau Anda membuat CSS framework yang ngerjain itu cuma satu orang dan kalau satu orangnya, pergi, itu CSS framework-nya udah nggak ada yang maintain. Kalau gitu Anda mendingan pakai Bootstrap aja. Karena, sering kejadian. pasti ada yang maintain dan Twitter nggak mungkin kayak bangkrut tahun depan gitu kan, Kak. Iya iya, Jadi, heeh. nah, with that being said, mmm, saya, katakan, eee, aspek mana yang tidak teral Tidak terlalu penting di tidak e-commerce? tidak terlalu signifikan untuk produk itu kita cari, dan, itu sebaiknya ya sudah tidak ya sudah diabaikan saja, Tapi gitu. kan konteksnya ini bukan MVP, ini udah produknya udah sophisticated, udah jalan di tengah, eee, ya anggaplah udah jalan, sebenarnya sih berarti kalau analogi nge-setup CSS framework udah nggak pas ya, karena kan udah ada gitu. Cuman, yang pastilah udah harus ada QA, kalau di MVP tadi kan masih simpel banget tuh, Ya, eee ini masih relevan juga heeh sebelumnya. Jadi, heeh, eee, bak mmm, saya pro banget dengan mengurangi kompleksitas.
gitu. Dengan Dengan begitu mengurangi kompleksitas gini ya, mhm, eee, mmm, katakanlah misalnya ada, desainer gitu, apakah Anda akan ganti desain tiap tahun? Saya rasa tidak. Mungkin desain Anda enggak, itu bisa untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke iya depan gitu ya. iya, Jangan-jangan Anda, desainnya itu hanya butuh template-nya aja. Kalau gitu mmm, gimana kalau tiap 3 sampai 5 tahun Anda minta, desainer atau design house atau, sejenisnya untuk membuatkan, desain yang cocok untuk, masa saat itu, sehingga Anda nggak iya perlu, nge-hire desainer. Sehingga iya, itu mengurangi sekali kompleksitas dalam tim Scrum juga. noted Karena noted, Anda tidak perlu memikirkan, desain setiap kali sprint, oke, karena elemen-elemennya sudah ada. Jadi elemen-elemennya sudah ada, jadi Anda tinggal pikirkan mana elemen yang mau digunakan. Jadi, cool, jika tadi konteksnya dalam gimana kalau kita membuat, e-commerce misalnya, eee seperti, studi kasus beberapa minggu sebelumnya, ya mungkin iya itu iya. yang idealnya yang kita lakukan. Oke, dipotong-potong, fokus sama aspek utama. Tapi kalau QA engineer kan ya pasti butuh lah ya, ini MVP udah lewat gitu. Lebih Iya, suka lebih suka itu ada di developers atau ada di tim, iya, product owner? ini kesulitan, dalam banyak Mhm kasus, ketika kita membuat tes dan kita kesulitan membuat tes, hampir bisa dipastikan, mungkin arsitekturnya salah, gitu. mhm Jadi sebagai contoh, Anda membuat microservice misalnya, membuat, microservice, berarti Anda harus, mock, service-service yang dependen ke Anda. Gitu. mhm Nah, berarti Anda harus berarti Anda sudah perlu memiliki sistem mock, gitu. Dan, eee eee, berarti Anda juga menerima risiko bahwa kan kalau mock itu nggak ngetes langsung, mhm jadi, itu disembunyikan kompleksitasnya. Nah, berarti Anda juga harus, terima bahwa, sistemnya itu memang tidak dites utuh, ujung ke ujung, gitu. mhm Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, dalam membuat tes, gitu ya. mhm. Nah, eee, saya argue, jika konteksnya itu adalah, e-commerce, Mhm. jangan-jangan Anda mungkin juga tidak butuh, QA engineer, gitu. Oh, Karena, jangan-jangan kita butuh QA engineer itu karena, speknya itu tidak jelas dari tim produk, mmm, gitu. Sehingga kita harus memikirkan case-case-nya apa aja ya untuk spesifikasi berikut gitu. Nah, jangan salah, ini kalau, produknya sudah kompleks, pasti tentu saja Anda, membutuhkan ini. Hanya saja ini, berpotensi, saya pernah mendengar ada salah satu startup yang dia itu justru tidak mau ada QA, karena dari awal ya, dari awal. Jadi itu kayak udah berjalan cukup lama, mungkin kayak 4 tahun, saya cukup percaya mungkin 3 tahun atau 4 tahun itu nggak ada QA dan itu udah cukup besar. Itu karena, CTO-nya khawatir kalau ada QA, itu kok jadi kejar-kejaran, push-pull antara developer dan QA. Jadi, mmm, ini, QA-nya yang salah karena nggak lengkap, tesnya gitu. Wah, ini developer-nya yang nggak detail ngerjainnya, jadi, mereka kejar-kejaran di sana gitu. Nah, ada yang jadi berpendapat sorry kayak sorry gitu. sorry motong, jadi gimana cara me-maintain, integritas dari software gitu? Kan, yang di-propose sama apa, TDD bahwa, oh, bug jadi minim. Developer-nya itu sendiri yang membuat, tesnya. Jadi, Oke kira-kira gitu. Nah, oke, eee, memang, eee, ini ada falasi lagi di mana kalau developer-nya yang ngetes, itu, kayak dia hanya memikirkan bagian-bagian yang dia rasa penting. Ya, wajar, eh, tapi, saya menyukai kesederhanaan. Jadi, iya, dalam konteks tersebut
gimana kalau, mungkin tetap ada QA, tapi QA itu tugasnya bukan membuat tes individu, tapi dia membuat sebuah framework. Bagaimana Hmm, caranya, menulis tes yang, baik dan yang benar. Sebenarnya I negatif see. negatif case itu ada apaan aja sih, positif case itu I ada apaan aja see, sih, I gitu. see. Ya, Justru di titik ini malah mungkin bukan QA engineer, cuman QA yang pengalaman gitu. Even QA bisa manual jadi juga nggak apa-apa. bisa jadi. Dan dia nanti ada di tim produk dan dia ngedetailin speknya gitu bareng-bareng apa tim produk orang UX gitu yang Benar, dipimpin sama si product owner atau product manager. bisa jadi Gitu ya. bisa jadi Oke oke, bisa jadi. kebayang kebayang. Hal yang baru juga, ini baru digunakan seperti di perusahaan-perusahaan besar seperti Airbus gitu ya, Hmm, eee, QM mereka agak unik. Jadi mereka hmm. itu membuat, yang disebut dengan model. Model itu seperti rumus matematika. Ya sebenarnya program itu kan juga juga sebenarnya Ya ya. matematika yang bisa dieksekusi. Jadi mereka membuat model, kemudian mereka, melakukan pengetesan terhadap modelnya itu. Nah, Mhm. ini masuk akal kalau misalnya memang, software-nya itu memang sangat deterministik gitu ya. Misalnya kayak, CHAT gitu ya. CHAT itu, kayak computer aided, D-nya saya lupa gitu ya, tapi untuk membangun bangunan gitu ya, kan kita Ya bisa ya. simulasikan, kalau span-nya sekian, Hmm. oke kita tes gempa dengan gempa kekuatan sekian, runtuh nggak gitu. Nah, kalau misalnya kita membuat bangunan, itu simulasinya gampang, tapi kalau software gimana? Itu sedang risetnya itu sekarang berjalan dari tahun 80, kita sedang mencoba ke arah sana di mana, bisa nggak sih kita sebenarnya ngilangin tes? Jadi karena software-nya itu sendiri kan sudah mendefinisikan bagaimana software-nya bekerja. Kalau Ah, gitu, bisa nggak sih kita membuat pemodelan bisnis, bisa nggak sih kita memodelkan bisnis prosesnya sehingga, kita nggak perlu lagi nulis tesnya, tapi kita, lihat aja ini, software yang ada sekarang apakah sudah sesuai dengan, bisnis prosesnya. Jadi, kayak gitu sih. Iya, ya ya. dalam arti yang mau saya tangkap adalah test driven development itu bagus gitu, Mhm. tapi jangan berhenti di sana. Karena, software berkembang terus dan, bisa jadi, tahun depan ada, metode yang lebih oke lagi gitu ya. Kayak test driven development kita baru mengenal, beberapa tahun terakhir ini, tapi dulu kita hanya dengar, unit test gitu ya, 2000-an awal hanya mendengar unit test, terus kemudian berkembang, wah ternyata Ya. kita bisa browser ya, terus Mhm. terjadilah ada, behavior driven development, ada integration test dan lain sebagainya. Jadi Oke kira-kira oke. seperti itu Bung Rizky. Iya iya, noted. Buat yang, pas saya MVP aku coba rangkum, jadi sebenarnya in principle sama, listing aja apa-apa yang perlu dilakukan di satu sprint, gitu kan ya. Dan, ya pastiin ada tim yang, bisa memenuhi itu, gitu. Benar. Cuman, in prinsip nah kalau kalau seterusnya nih urusan style ya, urusan style yang mana kalau Pak Mufid pribadi suka simplicity. Benar Jadi sebisa mungkin, dikurangi kalau emang nggak dibutuhin, contoh benar. tadi desainer gitu, eee, kalau emang nggak butuh dikurangin, even bahkan QA engineer, bisa jadi nggak dibutuhkan. Jadi memang Pak Mufid secara pribadi emang suka ya, mungkin ini ini koreksi kalau salah, suka, engineer atau software developer yang ya bisa front end, bisa back end, dan bisa, nulis, kode tes juga gitu. Gitu ya? Ya, saya lebih suka dengan, SOP dan, guide gitu ya. Jadi Iya. saya percaya sistem, gitu. Jadi Mhm. saya tidak percaya orang, karena orang bisa kabur kapan saja dan dia bisa resign, dia bisa sakit gitu ya. Tapi kalau kita membangun sistemnya, bagaimana, workflow yang baik, Iya yang ideal sesuai organisasi kita, saya iya rasa itu yang iya. lebih lebih cocok. Cool cool cool. Nah, orang-orang yang serba bisa inilah itu yang entar dipandu sama sistem dan dalam urusan untuk ngetes, supaya mikirin case-case-nya gitu-gitunya, nah mending itu ada di sisi tim product. Tim product ini berarti di bawah product owner atau product manager gitu, yang mana emang ngasih requirement yang udah detail, case-case-nya banyak gitu. Itu yang nanti memandu si developers buat bikin software-nya sekaligus kode tesnya.
Yap, gitu ya. Yang benar. mana ntar di akhir sprint atau mungkin di pertengahan sprint idealnya udah siap rilis kalau emang diputuskan buat dirilis. Yap. Ya itu kan standarnya Scrum. So that's it. Berarti simple sebenarnya. Terakhir penutup biasa debat-debat apa namanya yang cukup panas mungkin dulu. Sistem analis perlu apa enggak? Iya. Oke. Eh sistem analis kerjanya apa? Jadi apakah dia role-nya di mana? Pertama itu dulu. Apakah dia Hmm. role-nya masuk di tim Scrum kah? Apakah dia masuk dalam sprint kah? Kalau dia masuk dalam sprint kita bisa bahas, tapi kalau tidak ya tentu saja tidak. Ini jawaban yang diplomatis sekali. Ya, karena Tapi eh sistem analis ini kan membuat rancangan sistemnya gitu ya, ya sesuai namanya. Tapi di beberapa organisasi dia menggunakan arsitek gitu kan, ada arsitek gitu namanya kan, arsitek. namanya mereka arsitek. Jadi saya mungkin sistem analis cocok kalau mungkin jawaban singkat saya Hmm. kalau proses bisnisnya sangat kompleks, sudah pasti Iya, butuh sistem analis. I see, I see. Yang itu ada di tim produk atau di developer? Ya, mau dua-duanya bisa sih. Bahkan Tapi dua-duanya bisa. oke, kayaknya dia justru nggak masuk tim sprint kalau gitu. Karena I see. dia merancang sistem kan ya, Aha, dan melakukan evaluasi terhadap sistemnya gitu ya. Gitu, aha, iya. I see, I see. Sip, sip, sip. Thank you banget, banyak banget insight-nya. Terima kasih banyak Bung Semoga Rizky. bermanfaat. Nggak sabar nih nunggu live di YouTube dan Iya. sebat-sebat. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah Yo. mendengarkan di YouTube, dan bagi rekan-rekan yang mau bergabung silakan linknya ada di bawah di deskripsi, silakan rekan-rekan langsung klik, dan biasanya kita ada di setiap pekan hari Minggu jam 8:30 malam. Jika rekan-rekan suka dengan acara ini silakan like, kalau rekan-rekan merasa ini gak serak silakan dislike, kalau ada rekan-rekan ada pertanyaan silakan komen atau email, atau bisa mention kita di Twitter juga. Terima kasih banyak, saya Muhammad Taufik Afif undur diri. Terima kasih banyak Thank you, Bung Saiful Rizky, juga. sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.